Selanjutnya kita menuju ke roster lock dari MPL ID ya. Kebetulan emang MPL ID, MDL ID juga udah lock roster lah dua-duanya ya. Dan kita bakal mulai dulu dari Geek Fam ID teman-teman. Yang dimana Geek Fam membawakan ya, kebetulan untuk coachnya masih ada di Bluff Z. Cuma untuk Coach Dora juga sekarang ya, jadi analis. Karena mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Coach Dora juga pernah membawakan Piala MDL untuk Geek Fam ya. Kejadian 3-0 jadi 4-3 gitu loh waktu itu. Lalu untuk roamernya ya masih Baloyski, Aboy juga masih menjadi mid laner, Gops masih menjadi XP laner, Cadera masih menjadi gold laner tapi membawakan My Kids kemarin ya kan, yang dari EVOS itu menjadi jungler. Lalu ada Kenziski menjadi gold laner dan juga Franz sebagai team manajernya juga. Ya kalau misalkan kalian bertanya-tanya apakah ini lock roster dari Geek Fam untuk MPL, jawabannya adalah iya. Karena Geek Fam itu kebetulan mengundurkan diri dari ESL dan mereka itu merupakan tim yang memang kaptennya Baloy pada saat di M-Series kan dia jadi mandor ya kan untuk di M6 gitu loh. Makanya mungkin gak ada waktu untuk lock roster dan segala macamnya menuju ke ESL. Preparationnya juga sangat minim karena ya setelah M-Series kan beberapa minggu udah langsung gitu loh ESL. Jadi keputusan yang dibuat oleh Geek Fam ini ya mereka langsung fokus to the point aja. Mereka bakal bermain di MPL. Seperti itu teman-teman. Lock roster selanjutnya datang dari Bigetron Beta ya teman-teman ya. Cukup banyak sebenarnya dan mungkin saja bisa ada kesempatan mungkin untuk menuju ke MPL-nya karena ya kebetulan di sini ada Tazi sebagai coachnya. Untuk pengalaman ya nggak perlu ditanya lah ya. Ya mungkin boleh dibilang kayak dulu tuh Raceboy kan yang pegang ladies. Ya kalau misalkan Raceboy-nya pas udah naik pelan-pelan gitu kan, naik ke MDL, naik ke MPL, ya Tazi juga sempat megang gitu loh buat ladiesnya. Lalu untuk manajernya ada Albert. Ini Albert. Wah, gue nggak tahu apakah namanya Albert atau bukan ya untuk tim manajernya. Welcome tapi intinya bang. Lalu untuk explainer ada Zivin, Ricky juga sebagai jungler, Beth sebagai roamer, Marzi sebagai XP laner, Michael sebagai gold laner. Lalu ada Riza sebagai mid laner, Finn roamer yang kebetulan ya season lalu dia ada di MPL tapi sekarang dia turun lagi ke MDL. Dan ada Pin juga, ada Finn, ada Pin. Ini emang BTR nih nggak bisa jauh-jauh kayak dari nickname Finn, Pin, VN, Vin. Ya pokoknya good luck juga nih buat roster Bigetron Beta yang MDL ya. Tidak melupakan juga roster dari MPL-nya yang kebetulan memang sudah banyak desas-desusnya. Dan emang desas-desusnya pun betul. Ini kebetulan banyak yang kegocek nih soal itu Max. Kenapa? Karena waktu itu gue lupa di Discord gue juga sempat ada ngomongin kalau misalkan coach selanjutnya dari Bigetron itu datang dari TNC. Mungkin orang-orang tuh langsung nyimpulin, oh ini Wolf gitu loh. Ya kebetulannya tuh untuk coach TNC kan gak cuma Wolf gitu loh, ada itu Max juga. Itu Max ini ya kebetulan kalau buat teman-teman yang lupa atau nggak tahu, ya intinya waktu Rek dan Luminaire itu ninja di 2021 atau MSC yang waktu zaman-zaman season 7 ya kan. Itu Max bersama dengan Kelra bersama dengan Caknu itu menangin MSC tersebut. Ya intinya dulu tuh itu Max tuh player gitu loh teman-teman. Lalu untuk coaching staff selanjutnya sebagai analis itu ada Theo Nile. Untuk rosternya masih sama teman-teman. Ada Eman, ada Moreno, Luke, Super Ken tapi membawakan light dari RSG Philippines sebelumnya yang memang sudah menjadi desas-desus ya. Apalagi buat teman-teman yang nontonin ESL, BTR Pamela lah ini. Pamela itu ceweknya kebetulan teman-teman. Ya mungkin mirip-mirip sama kayak dulu nickname-nya kayak Jana Cutie ya kan. Pakai nickname pacarnya lah intinya. Dan juga membawakan Annabelle. Jadi jungler muda yang dimilikin sama EVOS Glory sebelumnya. Kebetulan sekarang berada di Bigetron Esports. Melakukan trade yang menurut gue cukup ya worth untuk kedua belah tim. Karena ya di satu sisi kalau dari yang mungkin teman-teman lihat ya kan, Super Ken memang ya dia juga dulu muda banget, berbakat juga. Tapi sekarang yang gue lihat juga setelah gue memfilter komen-komen di BTR, apalagi gue sempat scrolling ke bawah pas cari postingan BTR kalah, ya kayaknya emang itu menjadi salah satu concern lah bagaimana Super Ken yang dikasih saingan atau Annabelle yang mungkin akan diberikan panggung juga. Ya karena menurut gue Bigetron dari playernya ya ini player lagi-lagi player yang udah punya pengalaman gitu loh. Shout out juga sih buat Koet ya, lagi-lagi mereka menyiapkan sebuah tim yang lumayan niat. Tinggal gimana caranya mereka eksekusi lagi-lagi ya, rejeki di regular season
dan juga di playoff. Karena kalau ngomongin regular season, ya kapan sih gitu loh Bigetron nggak kuat di regular season. Bahkan mereka tuh ya boleh dibilang dari season 1 sampai season 14 itu selalu ada loh di babak playoff teman-teman ya. Makanya gue heran ini kalau di babak playoff nih apa yang terjadi dengan Bigetron ya. Jadi gue ekspektasinya udah ya setinggi mungkin lah untuk regular season lah. Tapi untuk di babak playoff gue agak sedikit menurunkan ekspektasi gue, karena seperti biasa Bigetron even mereka ada di puncak klasemen bukan berarti mereka ya nanti di playoff lancar. Cuma dengan player-player berpengalaman seperti ini ya gue berharap akan ada perubahan sedikit lah ya, terutama untuk menuju ke babak playoffnya. Welcome untuk Babaero Wolf ya. Buat yang nggak tahu apa arti Babaero ya kalian cari sendiri aja lah. Intinya ini ya jokes buat orang-orang yang kebetulan waktu di tahun 2024 ke Riyadh gitu loh. Ya kebetulan untuk Wolf sendiri menjadi data analyst untuk Onyx Esports. Kalau misalkan teman-teman kayak bertanya-tanya lah ya, kayak bang bedanya apa kalau gitu analis sama data analis gitu loh. Ya intinya data analis ya bermainnya di data gitu loh. Kalau analisnya ya berarti bermain di gameplay. Nanti godokannya ya kan, godokannya dari si data analis ini bisa dikasih ke analis bakal ngasih ke head coach. Intinya ya mereka ujung-ujungnya pasti bakal kerja sama juga sama si head coachnya juga. Cuma bedanya adalah pembagian job desk-nya. Ya berarti Wolf bakal bermain di data gitu loh. Data yang nanti bakal dia olah itu ya data hasil dari scrimnya. Sementara ya analis in-game mostly ya bakal ngejelasin detail in-game-nya lagi. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada ngeliat nih head coach, analis, data analis, jadi kalian udah nggak bingung lagi teman-teman. Sementara untuk roster dari Onyx ya mereka juga sudah mengumumkan teman-teman, dimana untuk coachnya masih ada Coach Adi, lalu ada Lutfi, Kiboy, ada Sun, Skyrim, Nile, dan juga siapa ini? Savero teman-teman. Jadi buat yang bertanya cewek kemana, roster ini adalah roster untuk Snapdragon Pro Series. Jadi ya kemungkinan besar cewek ya kayak Skylar kali ya, memberikan tempat, ruang, pengalaman, jam terbang untuk gold laner yang ada di MDL-nya. Kebetulan kalau RRQ kan kemarin bawa Toy, ya Onyx bawa Savero, seperti itu teman-teman. Dewa udah, Geek Farm udah, lalu untuk tadi Onyx juga udah sama BTR. Dan sekarang menuju ke roster dari MDL-nya EVOS, yang dimana mereka mengumumkan ada Gun, Nazara, Aleva, Arziski, Brian, Rinasmi, dan juga Joy. Lalu menurut gua ya, untuk pengambilan Rinasmi ini gua nggak tahu ini harusnya Mas Reno atau Mas Flip Flop lah. Ini dua orang ini menurut gua yang jadi dalangnya. Ngambil Rinasmi ini menurut gua kayak keputusan yang bakal jadi sesuatu yang eksplosif atau bakal jadi sesuatu yang wow kalau emang nanti Rinasmi ternyata berpotensi banget untuk naik ke MPL dan balik lagi main gitu loh. Ya karena mau gimana pun Rinasmi dulu punya punya pengalaman, dia juga punya jam terbang gitu loh. Dia pernah satu tim sama Supra Supriyadi di Genflix Aerowolf. Jadi kayaknya nggak perlu kaget lah kalau misalkan Rinasmi tiba-tiba punya kesempatan yang sama gitu loh untuk menuju ke MPL. Dan gue jujur lebih kaget sama coaching staffnya teman-teman. Untuk coachnya ada temen gua, ada Samu HT yang dibalik jadi Thomas, itu nama aslinya teman-teman kebetulan ya. Dan juga untuk manajernya ada Mas Brim. Ya untuk Samu, untuk pengalamannya terakhir kan emang dia nge-coachnya di Ladies. Tapi seperti yang mungkin teman-teman tidak tahu ya, bahwa Samu sama gua dulu ini juga waktu zaman-zaman sebelum MPL ya kan, itu kami pernah adalah satu circle namanya Exotic, yaitu sebuah tim yang emang kerjanya nyari turnamen setiap minggu. Nah emang kebetulan ya Thomas ini lumayan sering lah untuk tanda kutip nge-lead timnya. Ya mungkin kalau kita ngomongin soal dulu pengalaman dia di Onyx, mungkin aja dia pernah jadi shot callernya dan sekarang dia jadi coachnya. Jadi ya make sense menurut gua, karena mungkin dia punya jiwa kepemimpinan, makanya dia jadi coachnya EVOS Icon. Ya good luck lah buat Thomas ya menurut gua, karena mungkin karir dia lumayan unik gitu loh. Dari Onyx dia ke Aura, dari Aura dia sempet ke Ember Delphin. Intinya dia kemana-mana lah teman-teman. Udah melalang buana banget lah untuk ya esports MLBB. Selanjutnya adalah roster announcement dari EVOS Glory teman-teman ya, terutama untuk MPL ID season 15 nih. Dan seperti yang mungkin teman-teman sudah lihat ya, mereka membawakan Erlan, Regi, Albert, DPZ Natko, dan juga KYY. Mungkin kalian punya banyak pertanyaan, sehingga gua akan jawab satu-satu sebelum kalian bertanya ya teman-teman ya. Untuk Natko, betul, dia jadi XP laner. Jadi untuk roster ini kebetulan mereka punya dua XP laner, yaitu adalah Regi atau Fluffy atau Keira ya, apapun itu namanya, Regi intinya ya, dan juga Natko. Karena emang ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya,
Natko juga punya pengalaman gitu loh di side lanes atau di XP lane. Ya mungkin itu yang teman-teman nggak tahu aja kali ya. Lalu untuk KYY Ki yang seperti gue bilang, mungkin teman-teman itu yang ngelihat sebuah pertukaran pelajar gitu loh. Anavelnya ke BTR, Ki-nya dari BTR ke EVOS gitu loh. Ya intinya trade ini juga sempat terjadi karena waktu itu sempat ada obrolan soal 2M yang ternyata 800 juta rupiah. Memang ini gue boleh bilang nice RP by Steven AG. Emang ini orang kalau urusan ngekomporin sambil nyapu tuh paling jago ya teman-teman. Lalu untuk coaching staff ada Avil, ada Dojo sebagai manajer, Caleb dia masih jadi analis, dan juga Textam dia sekarang jadi data analis. Ini baru gue omongin. Udah langsung ada contohnya. Ya jadi kalian udah nggak perlu bertanya-tanya ya. Tadi udah sempet gue bahas tuh pas di Wolf. Apa itu data analis dan apa bedanya sama si analisnya. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, Bang, DPZ bukannya kemarin kena sanksi ya? Betul. DPZ kebetulan bukan cuma kena sanksi Aurora, dia kena ulti Yin teman-teman ya. Jadi menurut gue ya ini anyway, gue melihat ketegasan dari sebuah manajemen ya. Dan gue mungkin berharap kalau misalkan kedepannya ya amit-amit sih tidak ada lagi ya, tidak ada hal-hal aneh lagi yang dilakukan oleh para pro player biar mereka gak kena sanksi. Tolong teman-teman baca lagi kontraknya. Gua yakin di kontrak kalian tuh ada ya namanya menjaga nama baik perusahaan atau tim itu ada. Percaya sama gua. Jadi ya semoga hukuman ini tuh bisa menjadi sebuah sinyal ya atau alarm buat para pro player biar kalian itu ingat gitu loh kalau kalian tuh membawa nama tim. Jadi ya kalian nggak kena sanksi gitu loh. Jadi sanksi yang diberikan untuk DPZ itu teman-teman ada penalty cut salary atau ya intinya potong gaji lah. Lalu hukuman dilarang pergi keluar gaming house kecuali untuk bertemu keluarga atau keadaan darurat. Jadi ya bisa dibilang force major lah. Hukuman dilarang bermain sosial media dan tim manajer akan memantau isi sosial media DPZ. Ini menurut gua merupakan sanksi yang sangatnya banyak emang teman-teman ya. Sangat bisa mengingatkan gua kepada tim-tim game-game PC yang ada di China karena itu yang dilakukan oleh mereka mostly, yaitu pemantauan sosial media ya, biar mungkin lebih bijak dalam bersosial media. Yang keempat, tidak akan mendapatkan kenaikan salary selama masa durasi ya untuk teguran ini gitu atau hukuman ini. Dan ya boleh dibilang 6 bulan gak dapat kenaikan gaji. Dan yang kelima yang paling penting ya, tidak mendapatkan hadiah prize pool atau di hold sampai durasi 6 bulan tersebut. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin menyimpulkan, oh ini di freeze ya? Enggak, ini di ultiin namanya ya. Ya tapi menurut gua dia mendapatkan hukuman ya karena tindakannya dia sendiri gitu loh. Dan seperti Om Luke mention tuh, semoga nggak terulang lagi kasus-kasus seperti ini. Betul teman-teman, karena ya seperti biasa teman-teman, mungkin kalian tuh udah terbiasa mendengar kata freeze, kata kena hukuman, tapi kan kalian harus melihat dari dua POV gitu loh. Ya hukuman ini bisa terjadi karena memang tindakannya ini agak di luar norma gitu loh teman-teman. Ya mungkin untuk teman-teman yang nantinya akan jadi pro player, semoga ini dijadikan contoh ya, contoh baiknya yang diambil. Try hardnya mungkin, bagaimana mungkin dia latihannya, tapi yang bagian negatif-negatifnya jangan dicontoh gitu ya. Ambil positif, buang negatif. Lalu pertanyaan yang paling sering sebenarnya kalau saya lagi live stream, Bang, DPZ bisa diganti Klaukun nggak? Ya berarti bisa, karena mau bagaimanapun ya teman-teman ya, walaupun ini lock roster, tapi kan ya kita udah tahu lah di MPL itu kayak ada beberapa waktu untuk lu tuh bisa melakukan transfer window gitu loh. Jadi ya masuk akal selama itu masih ada dalam susunan tim. Karena yang gue lihat Brands aja nih, Jabrans itu ya dia masih kompel lah intinya, masih sering banget ngegendong-gendong di partian EVOS India. Dan bahkan ya gue melihat pas KYY pindah ke EVOS, yang di otak gue pertama ya pas Pambrans gitu loh, bukan KYY Albert, karena Tropot ya kurang pai ya menurut gue ya. Pas Hengki ke EVOS ya yang gue ingat pertama kali ya, wih KYY Jabran nih, Granger Carmilla season 7 nih. Ya itu mungkin ya. Dan inilah dia penutup kita, rumor yang sedang ramai diperbincangkan. Player Filipin join Siusun udah bener ya kan? Ya kebetulan tadi sudah diinfokan juga. H2O dan Lewis akan menuju ke Latam. Ini masih isu, sebenarnya masih digodok juga, masih belum ada pengumuman apapun. Lalu untuk roster Vulcan AP Brand menuju ke tim Vulcan ya kan. Jadi ya untuk di APJ atau Asia Pacific Japan ini ada sedikit perubahan lah teman-teman. Tapi nanti teman-teman tetap bisa nonton kok. Lady MVP, jadi bakal ada turnamen juga nih untuk region EECA atau East Europe Central Asia di pertengahan Februari. Selanjutnya ada host baru untuk MPL Filipin. Wah ini juga gue
Belum tahu sih, beneran belum tahu tapi ya. Lalu untuk Influence Rage back to MPL. Wah ini kalau misalkan ngomongin di MPL Brazil ya berarti bakal larinya ke MPL Latam. Dan Latam ya gue nggak tahu apakah setelah RRQ Akira disband mereka akan menjadi liga yang mungkin lebih kompetitif ya. Hope so ya, karena Latam kalau misalkan udah menuju ke internasional mereka belum bener-bener kayak terbang jauh lah intinya, atau merangkak jauh intinya. Dex kebetulan salah satu jungler muda dari Myanmar itu LFT, looking for team. Ya, kalau buat teman-teman yang mungkin lupa, dia ini yang pernah main Fanny dari tim Vulcan Esports Myanmar. Dan emang umurnya masih muda banget, jadi masih sangat berpotensi teman-teman. LFT-nya diisukan ke tim Liquid Philippines. Nah, ini menggantikan God Carl TZ. Apakah iya teman-teman? Lalu ya Kitu EVOS udah bisa dipastikan. Dan yang terakhir adalah rumor Na'Vi to MPL ID season 15. Ya buat teman-teman mungkin yang lagi nonton dan ingin berkomentar soal Na'Vi, gue cuma pengen memberikan pesan yang sama seperti kolom komen gue di MLBB Overseas. Infokan link hoodie Na'Vi, tulis di kolom komentar kalau kalian punya. Dan itu menjadi penutup untuk browsingan kali ini. Terima kasih yang sudah pada nonton.